Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil muslimina indonesiina an-nahdiyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji hanya untuk Allah yang telah menjadikan kita hamba-hambanya kaum muslimin yang hidup di Indonesia yang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Sholawat dan salam untuk Nabi kita, Tuhan kita, kekasih kita, teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk para sahabat, para tabi'in, dan semua pengikutnya yang dengan baik sampai kelak di akhir kiamat. Yang saya muliakan para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, al-akhos, jajaran Suriah, Nahdlatul Ulama, Ranting Molokerto, jenenganipun Bapak Kiai Mustahidin, dan jajaran Suriah yang lain. Yang saya muliakan jajaran pengurus Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Molokerto, Mas Nurul Jamal, serta para pengurus yang lain. Yang saya muliakan jajaran pemerintah Desa Molokerto. Yang saya muliakan saudara saya Mas Ali Nuruddin. Yang saya muliakan sahabat-sahabat saya, warga Nahdlatul Ulama, dan sahabat-sahabat muda saya dari jajaran Ansor, Banser, Ibnu, PBNU, dan juga ibu-ibu kita, para muslimat dan fatayat. Yang pertama, saya datang ke sini itu mau berbicara konteksnya halal bihalal. Tapi selalu apa yang sudah terkonsep dari rumah itu bubrah. Jika sudah mendengar sambutan dari ketua panitia, kalau di sini ketua tanfidnya, ketua suriahnya, dari perwakilan desa, ini udah dibubrah. Tapi yang pasti saya awali karena dua kalimat. Mas Jamal bilang kita tidak ingin tidur lama-lama. Mas Yai Mustahidin juga sama. Ojo turu kesuwen. Lalu di zaman globalisasi teknologi itu saya ingat gitu, kullun nas niyamun idza matu intabahu. Lalu saya browsing, tulis innan nas, oh ternyata an-nasu niyamun, dan itu bukan hadis, itu makolahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Manusia itu semuanya mati. Wa idza matu, dan jika dia sudah mati intabahu, maka dia akan bangun. Jadi wong kuwi akeh-akeh jamak lumrahe mati. Engko nak wis mati nggih sadar. Engko nak wis mati nggih sadar. Ya Allah Gusti, ngerti yo aku mbiyen Pak akeh sedekahe. Ngerti yo aku mbiyen Pak sregep jamaahe. Ngerti yo mbiyen aku Pak jujur. Ngerti yo mbiyen aku ra pak mangan duit organisasi. Ngerti yo mbiyen aku ra pak ngapusi. Karena kelak di akhirat nanti fakasyafna angka wa basharukal yaumal hadid. Kelak Allah akan buka semua tabir mata kita dan penglihatan kita waktu itu istimewa. Jadi di akhirat nanti itu kekuatan fisikli kita itu akan lebih luar biasa. Jadi mripate dhewe saiki arep nyawang srengenge iki ra kuat. Arep nyawang srengenge mau niku kita ndak kuat. Nah, lalu karena melihat srengenge aja ndak kuat,
Saya lalu terinspirasi satu ayat, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Quran mawon niku nak diturunke ten gunung-gunung ini iso lumer, Pak. Masya Allah, itu nggih ketika Allah berkala. Karena saking hebatnya Allah. Ini menjadi konsep Nahdlatul Ulama, Pak. Jadi tata akidah, keyakinan kula jenengan sami dalam memahami beberapa teks ayat Al-Qur'an, niki nanti konteksnya bisa masuk di sana. Gunung welu kok diturun ke kalame Allah, hancur. Maka Rasulullah itu menjadi pribadi yang sangat istimewa secara fisikri ataupun secara ruhani. Karena beliau bisa melewati akselerasi yang luar biasa dari Makkah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha yang Jibril aja tidak mampu. Sampai beliau berkalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah itu istimewa. Maka para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung urung mati, ayo mation dhisik. Jadi kita sudah mulai dalam konsep falsafah Jawa ini. Mati sakjroning urip, urip sakjroning pati. Karena konsep ini harus kita sadari. Konsep ini harus kita sadari agar kita nanti orang cerdas kini awes mati gitu. Kita cerdas setelah mulai hari ini. Konteksnya apa? Ketika Ramadan selesai, walitukmilul iddata walitukabbirullah, lalu datanglah 1 Syawal. Proses peralihan ini diimplementasikan oleh para wali songo Al-Ahos Mbah Raden Syahid Sunan Kalijogo dengan satu konsep yang istimewa. Beliau membuat lambang dari Idul Fitri itu ketupat, yang kupat itu bentuk bahannya dari kerangkanya dari janur, yang janur itu dari satu singkatan krotoboso Ja'a Nurullah. Ja'a Nurullah. Lalu kupat itu persegi 4 yang coro singkatane Jawa ngaku lepat atau laku papat. Konsep ini sebenarnya mengajarkan bagi kita untuk fakasafna angka hito aka fabasoru kaliyaumal hadid di dunia ini. Cerdaslah kamu dalam kehidupan ini sebelum nanti kecerdasan itu hadir setelah hari kiamat. Azan mana yang paling dekat musim dikurung awal itu, Mas? Nanti nunggu sini aja ya. Karena saya juga malu sama Rasulullah. Idza sami'tumul muadzina faqulu mislama yaqulu. Summa salluli summa sa'alali alwasilah. Tapi kita nunggu ada suara yang paling keras nanti azan ini. Ayo deh, terusin aja deh. Ngapurannya ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Ja'an Nur. Lihat ini konteksnya hebatnya Islam Nusantara. Sampai itu kudu yakin NU ini temenanan. NU itu hebat. Lihat ini. Mengapa Sunan Kalijogo pakai Janur? Karena ini Indonesia ini udah ada gadok. Karena kita cari Anda browsing di Google pun Anda tidak menemukan dalilnya ini. Saya berpikir saya ambil Janur itu dari satu ayat, wa may yuridillahu ayyahdiyahu. Anda bisa nanti untuk mengcounter attack saya langsung buka HP Anda, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Tekan HP buka anak. Innan nuro. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam semua tafsir menulis ini. Semua tafsir Anda lihat browsing Google, wa may yuridillah pasti yang muncul tafsir Imam Tobari, tafsirnya Ibnu Katsir pasti muncul. Pasti ada hadis ini.
Innan nuro, sesungguhnya cahaya, idza qudhifa fil qalbi, ketika dititipkan di hati, infasaha, maka atine dadi jembar. Dadi cahayane Allah nak mlebu ning jero atine dhewe, ning dodone dhewe, infasaha, dadi jembar. Lalu sahabat bertanya, apa ono alamate ya Rasulullah? Ono. At-tajafa min daril hurur ila daril khulud wal istidadu lil maut qabla nuzulih. Hakadha ma rawahu Tirmidzi. Kaya wong Wahabi ora Mas, metu dalili, metu rawi-rawi ini. Saya NU tulen, Pak. Tapi agak jenggoten. Aku arep motong ki ndak mudah sampai kepengen ngenomi meneh. Saya arep motong kuwi di sini, Pak. Karena sudah sering saya panjangkan gitu kok, tak potong kurang ngetine gembagus saya. Jadi tetap tak openi walaupun 2 cm 3 cm. Tapi nak ngenteki longko, Pak, isin saya. Isin nak janggepe bojoku longko curiga. Wah, kok malah ngenomi gitu. Lihat ini ya. Ngendikane Rasulullah ketika nur itu dimasukkan ke hati, infasakh, jadi jembar. Sahabat bertanya, "Apa ono tandane?" Ono. Nyingkir sangka dunia yang fana, ini sing jeneng mati sakjroning urip, nuju ning desa kelanggengan, rupine akhirat. Jadi konsep mati sakjroning urip, urip sakjroning mati itu sebenarnya ini. Dia sudah mulai meninggalkan dunia yang fana ini untuk menuju ke alam kelanggengan. Apa indikatornya? Al-istidadu lil maut qabla nuzulih. Wis cawis-cawis sangune pati, sadurunge mati nekani wong kuwi. Maka dalam satu hadis yang lain Rasulullah itu bertanya, siapakah orang yang paling cerdas ya Rasulullah? Anda lihat ini. Pernah dengar nggih hadis ini? Ayyun nasi aqyasu ya Rasulullah. Sapa wong paling cerdas? Aqyasun nas itu aksaruhum dzikran lil maut wa aksaruhum istidadan lil maut. Wong sing paling cerdas ki wong sing paling akeh eling mati. Wong sing paling cerdas itu wong sing paling akeh golek sangune mati. Artinya apa? Kecerdasan kita ini harus kita mulai hari ini. Mumpung sik ning alam padang, ayo proyeksikan seluruh sikap, perilaku, tindakan, ucapan kita, pastikan punya nilai dan punya pahala kelak di akhirat nanti. Mulya ning akhirat, dene kecipratan mulya ning donya alhamdulillah, tapi bukan itu tujuan kita. Sugih ning akhirat, dene kecipratan takdire sugih ning donya alhamdulillah. Tapi seluruh yang Allah berikan potensi hidup kita di dunia ini, bawalah ke akhirat. Niki cara Yai Muhibbuddin Mahfud, guru kula Mbah Yai Muhib nggih. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau beliau memberikan tafsir begini, bahwa alam beliau akan mengambil dari tafsir mana, tapi pasti beliau mengambil dari tafsir, tapi saya dari ngendikan beliau. Jukuan ganjaran-ganjaran akhirat iki, anugerah-anugerah, tapi ojo lali gowonen bagian donyamu ya gowon ning akhirat. Walatan sanasi baka minat dunya, ngilmumu kuwi donya narak go ning akhirat. Pangkatmu kuwi donya narak mau gawa ning akhirat. Bondomu kuwi donya narak gawa ning akhirat. Organisasimu dadi donya narak gawa ning akhirat. Bawalah semua menuju ke akhirat. Artinya apa? Seluruh tugas pokok fungsi kita sebagai apapun kita, baik sebagai ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama, ranting Nolokerto, gowonen jabatan ini sampai ke akhirat. Menjadi ketua Suriah, gowonen ke akhirat. Menjadi Pak Lurah, apalagi Pak apa? Pak BPD, bawa semuanya ke akhirat. Pak RT bawa, kalau RT itu insya Allah ikhlasin men gitu.
Itu alasan namanya itu, ya Allah. Beliau artikan seperti itu, termasuk satu makalah ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hudan. Berbuatlah untuk akhiratmu seakan kamu mati esok, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Tafsir beliau mengatakan, kowe nak urusan dunia ora usah kesusu. 30 tahun rung sugih, 30 tahun mbok menawa 35. 35 rung sugih, mbok menawa 40. 40 rung sugih ora usah kesusuke mbok menawa 45. 45 mati, paling penak mati kere. Gitu, Pak. Ngendikane teng Imam Ghazali ngoten niku ning kitab niku wong sugih 500 tahun nggih. Ngenteni, wallah karim. Jadi kembali, ayo belajar. Kita ini belajar untuk cerdas lebih awal. Nyun sewu nggih, saya bicara bukan saya cerdas. Saya sedang belajar untuk cerdas. Kula nggih sedang belajar untuk bisa membawa semuanya ke Allah. Konsep ini sebenarnya mudah. Apa kemudahannya? Kalau bahasanya Imam Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, Allah maujudun qabla kulli syai' wa ba'da kulli syai' wa fi kulli syai' wa ala kulli syai'. Ini kelas tinggi. Gusti Allah itu wujud sebelum sesuatu, setelah sesuatu, di dalam sesuatu, di atas sesuatu. Tapi bahasa ini saya bawa dalam bahasa awam. Zikrullah qabla kulli syai' wa ba'da kulli syai'. Anda pahami ini? Kita ini diajarkan supaya cerdas oleh Allah, oleh Rasulullah, maka mulailah semua sesuatu, apapun yang kita lakukan, zikir kepada Allah qabla kulli syai', minimal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa zikrullah ba'da kulli syai', minimal zikir kepada Allah setelah sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hebat lagi Anda kalau zikrullah fi kulli syai'. Keren. Anda makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lalu Anda minum. Lalu Anda bisa zikir subhanallah ma khalaqta hadza batila. Lalu Anda memikir keajaiban Allah. Seteguk air masuk ke lidah, berasa lidahnya, ya Allah ilahku sing ngrasa ya Allah, masuk ke tenggorokan lalu membasahi tenggorokan, krasa seger, alhamdulillah ya Allah, njenengan rak ndedekke banyu iki mandek ning gulu kula. Itu fi kulli syai'. Terus alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Keren. Anda makan, setiap makanan yang Anda kunyah, air liur yang bercampur dengan makanan, lalu muncul glukosa rasa manisnya, Anda kunyah dengan lembut, hati Anda berdegup, Anda zikir Allah, Allah, enak koyong ini, Masya Allah, Subhanallah, tertelan sampai ke perut, Alhamdulillahilladzi at'amana. Keren. Ini minimal tahapan awal untuk sampai pada Allah maujud fi kulli syai', ala kulli syai', qabla kulli syai', ba'da kulli syai'. Ini paham enggak? Ini ora kelas tinggi loh, saya enggak ada bicara kelas tinggi, sederhana itu. Karena semua kitab hikam itu sebenarnya bisa logis masuk ke kita. Sederhana saja. Cuman harus ada bahasa-bahasa yang dirubah. Harus ada satu kondisi-kondisi psikologis yang dirubah. Pun Sunan Kalijogo pakai janur, ja'anurullah, maka begitu selesai Idul Fitri, selesai Ramadan, masuk bodoh hati ini jembari rak karuan.